strategi mana yang benar-benar menjadi senjata andalan sehingga omsetnya bisa naik 3 sampai 5 kali lipat kalau dihitung dengan omset harian. Strategi mana ini? Ada nggak yang mau di-share atau kalau mau dikasih kulitnya aja nggak masalah sih gitu. Ya, kasih kulitnya aja ya coach. Kulitnya aja. Oke, di sini kita akan mendengarkan salah satu pengusaha kuliner yang berada di Semarang, bagaimana kesan dan pesannya pada saat mengikuti coaching peningkatan omset selama 6 bulan. Mungkin bisa memperkenalkan diri, nama, brand bisnis, dan di kota mana. Silakan. Oke, saya dengan Maulana Oktava, biasa dipanggil Oka. Brand bisnis saya itu Rice Bowl dengan nama Omah Mangkok. Lokasinya itu di Semarang. Nah, sebelum saya ikut coaching ini tuh saya banyak mengalami kendala ya. Kendala yang pertama itu kita belum fit market antara produk dengan market yang kita tuju. Nah, dari situ saja udah ada kesalahan karena kita tidak tahu apa yang produk yang fit dengan market. Kemudian banyak terjadi kesalahan karena kita kurang analisis. Akhirnya saya ikut coaching dengan Coach Ino. Di situ saya banyak mengerti dan banyak tahu tentang bagaimana sih membuat bisnis kuliner yang baik. Ternyata semua itu harus benar-benar diperbaiki dari awalnya. Kita harus tahu siapa market kita, terus area kita di sekitar kita tuh ada siapa kompetitornya, dan dari situ kita bisa riset siapa saja kompetitor yang ibaratnya mungkin sudah lebih lama dari kita dan produknya fit market. Nah, setelah kita mengetahui apa yang market kita tuju, apa target market kita baru ibaratnya mencari tahu apa yang ibaratnya dibutuhkan market. Nah, dari situ kita menggenerate produk yang sesuai dengan kebutuhan market kita agar terjadi fit market. Saya banyak belajar dengan Coach Ino, basic dulu sih, waktu itu yang dari awal tentang bagaimana ibaratnya mengetahui target market yang sesuai, terus menciptakan produk yang fit dengan market. Nah, setelah perbaikan itu dilakukan, kemudian ke next step selanjutnya, apa nih promo-promo yang cocok untuk produk kita. Terus mungkin mulai dari desain menu yang menarik, copywriting yang baik dan benar seperti apa, itu banyak diajarkan oleh Coach Ino. Dari situ saya mengerti, oh ternyata sebelum kita ibaratnya memulai usaha di bidang F&B itu kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh market, kemudian kelebihan kompetitor itu apa, sehingga kita harus memiliki unique value, kita harus memiliki kelebihan juga itu. Karena kalau tidak ya berat juga, karena brand kompetitor pun juga pasti menyiapkan berbagai hal yang menciptakan sebuah produk yang fit market. Nah, dengan ibaratnya ikut coaching dan mentoring ini, saya jadi lebih tahu apa yang kita perlu prepare, apa yang perlu kita persiapkan, sehingga kita mengalami peningkatan omset itu karena sesuatu hal yang sudah sesuai. Kita sudah memiliki fit market yang sesuai, kita sudah memiliki produk yang sesuai, dan dari situ kita juga belajar tentang bagaimana di bisnis kuliner itu yang penting adalah konsumen yang repeat order. Nah, di Coach Ino kita diajarkan bagaimana mendapatkan konsumen yang loyal, kemudian bagaimana tips triknya untuk menjaga konsumen agar tetap selalu loyal kepada kita. Pada saat ini, pada saat diserbu oleh konsumen segala macam, apa yang dipersiapkan? Maksudnya sudah mengerti ya, apa yang terjadi, jadi harus diperbaiki, apa aja yang diperbaiki? Coach Ino waktu itu mengajarkan tentang bagaimana ibaratnya preparation tentang, jadi kita kalau udah mau membuat plan sesuatu itu, sebelum kita mengeksekusi plannya itu kita harus sudah ready, mulai dari bahan baku, mulai dari tenaganya. Jadi
kalau kita nggak prepare itu dan kita ibaratnya udah melakukan plan atau mengeksekusi marketing campaign-nya, takutnya ibaratnya nanti pembeli udah datang banyak, tapi kita nggak ada kemampuan di situ, akhirnya kebuang kan. Tapi berkat sarannya Coach Sino, kita udah prepare dari mulai tenaganya kita siapkan. Biasanya mungkin yang 1 atau 2 orang kita prepare di angka 3 orang, terus bahan baku kita lebihin. Jadi semuanya itu nggak kepontal-pontal ya. Jadi tetap kejaga antara order yang masuk dengan dapur itu semuanya balance sehingga semuanya tertata, makanan juga jadinya sesuai, terus juga order konsumen juga semuanya sesuai sehingga konsumen pun happy. Ya, oke. Jadi bisa naik 2 sampai 3 kali lipat kan kalau ini juga dengan ibaratnya beberapa metode yang diajarkan Coach Sino, pelan-pelan kita juga mau meningkatkan di brandingnya ya. Tapi yang penting kita secara internalnya kita sudah tahu apa yang salah dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu di-prepare sebelum kita eksekusi. Jadi kita udah lebih safe, dan mungkin saat traffic itu datang dengan branding yang baik pun, kita udah lebih siap lagi. Dan juga dengan memperbanyak traffic pembelian, gimana persentase orang yang cuma beli 1 kali, gimana caranya agar diperbanyak kalau bisa semua ya menjadi pelanggan yang beli lebih dari 1 kali, bukan cuma nyoba aja terus kapok gitu kan. Iya Coach. Betul. Oke. Terus ini apa ini yang istilahnya sebelum coaching itu apa yang sangat membuat pusing kepala dalam menjalankan bisnis ini sebelum coaching? Saat kita ibaratnya belum coaching, apa yang menjadi kesalahan dan apa yang membuat pusing itu adalah kita belum tahu produk apa yang ibaratnya market fit dengan target market kita. Kalau kita belum tahu itu, ya pasti banyak salahnya, Coach. Nggak bakal berjalan sesuai. Padahal sudah membuat produk, apa analisa gitu, sudah berapa banyak itu produknya? Untung belum terlalu banyak sih, Coach. Untung belum terlalu banyak. Cuman kalau terlalu banyak kan jadi resiko dan cost yang kebuang ya. Cost juga untuk ini ya, cost untuk preparation-nya untuk membuat produk kan harus lebih banyak kan, bahan bakunya lebih banyak. Betul, ya. Jadi waste kalau ibaratnya kita nggak sesuai. Oke, kalau ini ada nggak yang produk yang lalu yang istilahnya ternyata setelah di coaching ternyata ini produk yang salah atau salah produk gitu, maksudnya benar-benar ditinggal atau tidak pernah dipromokan produknya ini, ada nggak? Ada. Yang kita lakukan adalah kita nggak terlalu fokus ke situ ya. Kita akhirnya ibaratnya yang kita lakukan adalah genjot produk yang sesuai dengan market, yang ibaratnya kita utamakan, yang kita promosikan utama adalah produk-produk yang benar-benar menunjang omset kita. Jadi kita harus tahu nih apa produk yang sesuai. Kalau yang nggak sesuai ya mungkin kita kurangi bahan bakunya, kita lebih fokuskan kepada produk-produk yang sesuai dan yang menghasilkan omset lebih besar. Ada kemungkinan juga nanti akan saya delete sih Coach, produk yang ibaratnya memang nggak terlalu menjual. Oke. Ada nggak produk yang kita launching pada saat kita coaching ini yang ini menjadi best seller atau banyak orang suka? Ada berapa produk itu? Ada 3 sih Coach, ada 3 produk sih. Yang pertama itu yang kombinasi bumbu, kemudian ada juga yang produknya yang dengan kombinasi beberapa protein. Tapi dari situ kita udah mengamati market, bahwa market menghendaki harga yang ibaratnya di angka 15 atau 16 ribu. Sehingga kan kita akhirnya mengeluarkan produk itu kan. Nah itu salah satu produk yang masuk juga sih Coach. Banyak orderannya. Itu. Dari situ nanti konsumen mulai mencoba juga akhirnya produk yang harganya 25 atau 30 ribuan. Oke, ada nggak yang pingin diutarakan atau dibeberkan pada seluruh pengusaha kuliner se-Indonesia? Tapi kalau banyak tidak mau dibuka rahasianya nggak apa-apa sih, off the record aja. Kalau banyak mau, strategi mana yang benar-benar menjadi senjata andalan sehingga omsetnya bisa naik 3 sampai 5 kali lipat
kalau dihitung dengan omset harian. Strategi mana ini? Ada nggak yang mau di-share atau kalau mau dikasih kulitnya aja nggak masalah sih gitu. Iya, kasih kulitnya aja ya coach. Kulitnya aja. Jadi yang paling utama tuh kita harus preparation-nya tuh harus benar-benar ini ya, mateng ya, sesuai yang diajarkan Coach Ino ya. Karena kalau dari preparation-nya terus planning-nya kita aja udah salah, kita nggak tahu siapa kita nggak tahu apa produk yang fit dengan market, ya udah kita bakal stuck di situ-situ aja, Coach. Kita nggak tahu apa yang dibutuhkan konsumen seperti apa yang dicari ini. Akhirnya nggak terjadi omset, cuman ibaratnya orang beli sekali, habis itu udah selesai. Karena benar kata Coach Ino, bisnis F&B itu yang paling penting adalah repeat order. Kalau kita nggak bisa menciptakan repeat order ya udah susah, Coach. Oke, itu yang ini ya, yang kulitnya ya. Jadi istilahnya dari kulitnya ya. Yes, penerapannya strategi yang ngulik-ngulik segala macam nggak dikasih tahu ini kayaknya. Makanya didengar sama pesaing ini. Oke, mungkin ada ini dua patah kata atau pesan singkat untuk para pengusaha kuliner se-Indonesia yang mungkin mengalami masalah di bisnis kulinernya. Silakan, mungkin kalau ada. Kalau menurut saya sih bisnis retail seperti F&B itu semudah yang mungkin orang pikirkan ya. Banyak hal yang mungkin perlu kita detailkan, mulai dari bahan baku, tenaga, preparation, menu, fit market, dan sebagainya. Mungkin juga di luar sana teman-teman yang pengusaha F&B yang masih pemula mungkin banyak mengalami hal-hal yang sulit ya. Apa nih yang salah, kok aku udah jualan lama kayak gini kok enggak ibaratnya enggak ada progres yang maksimal. Itu bukan disalah kita sih, tapi kita harus juga mengakui mungkin secara ilmu atau knowledge kita masih kurang ya. Jadi ibaratnya sehingga omsetnya juga nggak ada penampakan atau nggak menghasilkan omset signifikan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, salah satu yang harus dilakukan apa? Ya belajar. Nah, dengan ibaratnya belajar, kita bisa ibaratnya mengetahui apa kesalahan kita di bisnis F&B. Nah, alhamdulillah saya bisa ketemu Coach Ino nih, karena Coach Ino juga salah satu yang banyak mengajarkan tentang ilmu bisnis F&B itu seperti apa. Dan mungkin buat teman-teman yang ibaratnya lagi stuck atau mungkin pusing dengan ibaratnya usaha F&B-nya, juga sebaiknya bisa belajar dengan Coach Ino, karena Coach Ino juga sudah sangat expert dan ibaratnya mengetahui seluk-beluk tentang dunia bisnis F&B. Jadi kita nggak perlu ibaratnya wasting time untuk trial error sendiri. Dan kalau kita trial error sendiri itu sayang, waktunya itu lewat gitu loh. Waktu udah terlalu banyak lewat, kita juga nggak ada progres ya. Sebaiknya kita harus mengambil pembelajaran atau mentoring. Gitu sih, Coach. Saya. Oke, seperti itu teman-teman pengusaha kuliner se-Indonesia, mungkin dari cerita sukses dari pengusaha Rice Bowl dari Semarang ini bisa membangkitkan semangat Anda pada saat mungkin saat ini lagi terpuruk, ini bingung gimana caranya untuk bisa menghasilkan peningkatan yang lebih tinggi ya omsetnya daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin seperti kayak gitu, tetap semangat ya. Kita maju bareng-bareng, kita harus belajar dan jangan sia-siakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang Anda keluarkan sia-sia karena trial error. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.